Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat, rahmat dan karunia Allah. Pada hari ini kembali kita bisa hadir untuk menambah bekal ilmu kita, yang insyaAllah kita disuruh selalu untuk menambah ilmu. Bahkan Nabi Musa alaihissalam berdoa dalam doanya, Rabbi zidni ilman, ya Rabbku tambahilah ilmuku. Tidak kita temukan ada doa yang mengajarkan tambahilah hartaku. Tidak ada. Tidak ada kita temukan satu pun doa yang minta tambah hartaku. Tapi doa yang ada itu adalah doa minta tambahan ilmu. Sebab kalau ilmu bertambah, insyaAllah keberkahan-keberkahan yang lainnya akan bertambah. Para ummahat dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kitab bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, di mana dalam pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan di antaranya ciri-ciri yang dominan dalam Islam. Pertama adalah Islam itu adalah agama tauhid. Islam itu adalah agama pemersatu dan bukan agama memecah belah. Satu di atas petunjuk Allah, satu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Islam adalah ajaran yang mudah, jelas dan bisa dimengerti. Kemudian Islam tidak memisahkan antara moral dan material. Kehidupan yang kita jalan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian Islam mengajarkan persamaan, persaudaraan, ukhuwah. Yang bedakan itu hanyalah ketakwaan. Ya. Namun dalam hal yang lain, tingkat sosial itu sama dalam Islam. Tidak ada beda antara orang Arab dengan non-Arab kecuali dengan takwa. Kemudian Islam tidak mengajarkan kekuasaan pendeta yang memonopoli agama. Kemudian itu yang kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Dan juga Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, sosial. Kemudian Islam berusaha mengatur kehidupan manusia. Unsur pokok dalam hal ini adalah mengatur hidup. Islam juga mengatur kehidupan manusia. Kemudian Islam sebelum menjadi syariat, dia adalah sebagai kepercayaan dan keyakinan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kemudian Islam menganjurkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu yang memberikan manfaat
Dia Islam menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, tidak melalui penindasan, penipuan, kebohongan, kecurangan. Kemudian Islam agama perjuangan dan mencari ketenangan hidup. Berjuangnya orang-orang terdahulu untuk Islam, Masya Allah. Kemudian Islam menghidupkan pikiran Islam yang bebas dalam batas-batasan yang tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Jadi pikiran Islam dihidupkan selagi tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Itu yang telah kita bahas dalam pertemuan kita sebulan yang lalu. Masuk kita kepada rukun Islam. Barangkali kalau kita bicara tentang rukun Islam, ya, yang teringat kita rukun Islam yang 5. Ya, betul itu. Rukun Islam itu ada 5. Hanya saja banyak orang yang tidak mengkaji lagi tentang rukun Islam yang 5 ini. Banyak mereka lupa, banyak mereka tidak paham. Padahal rukun Islam yang 5 ini merupakan pondasi dasar bagi seorang Muslim. Mestinya seorang Muslim harus tahu dengan rukun Islam yang 5 ini. Di mana ini lebih dikenal dengan ma yu'lamu minad din bid-darurah, yang diketahui ya, dari agama ini secara pasti. Seorang Muslim mesti mengetahui rukun Islam. Karena Islam itu dibangun di atas 5 rukun ini. Buniyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Maka dari rukun Islam ini ada yang mudah dilakukan, ada yang dilakukan kalau terpenuhi syaratnya. Ya, seperti zakat, wajib terpenuhi syaratnya. Apa syarat zakat? Adalah harta sudah sampai 1 nisab. Yang kedua haul 1 tahun. Termasuk rukun Islam yaitu membayar zakat mal, yang apabila orang sudah punya harta 80 gram emas dan sudah haul setahun. Dan yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan puasa di bulan Ramadan, mencegah makan minum dan hal yang batalkan mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mari kita lihat satu-satu rukun Islam ini. Yang pertama adalah kalimat syahadatain. Syahadatain. Apa itu kalimat syahadatain? Syahadatullah yang pertama, wa syahadatu rasul. Syahadatullah, asyhadu la ilaha illallah. Syahadatu rasul, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini 2. Syahadatullah, kesaksian kepada Allah, wa syahadatu rasul, kesaksian kepada Rasul. Kalaulah kita ketanya masing-masing, syahadatullah, kesaksian terhadap Allah. Lalu ditanya kita, kapan kita menyaksikan Allah? Kalau ya kesaksian itu artinya kesaksian dengan mata. Nah, ada orang ya usaha untuk melesetkan makna la ilaha illallah ini, asyhadu la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan kita belum melihat Allah lagi. Maka
kembalikan bahasa itu ke dalam bahasa aslinya. Syahadah. Syahadah itu artinya kesaksian. Syahadah tidak mesti seseorang itu melihat, tapi syahadah maknanya apa? I'tiraf, pengakuan. Seorang yang bersyahadat kepada Allah berarti dia sudah mengakui Allah itu sebagai Rabb-nya. Seorang yang bersyahadat kepada Rasul berarti dia sudah mengakui bahwa Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kalimat syahadat itu tidaklah maknanya menyaksikan dengan mata kepala. Tapi makna syahadat itu apa? Pengakuan seseorang terhadap Allah. Allah Rabb-nya, Allah Tuhannya. Rabbul Alamin, pengasih penyayang, Sami' Basir. Maka kita perlu untuk memahami lebih dalam makna syahadat ini. Bersyahadat kepada Rasul berarti bersyahadat kepada Allah, mengakui tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Konsekuensinya adalah bersyahadat kepada Allah ini, ya, tidak boleh melakukan sembahan selain Allah. Berdoanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Dengan demikian kita paham makna syahadat itu, kesaksian. Di mana tidak sempurna Islam seorang kecuali dia bersyahadat, setelah bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasul. Syahadatullah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak sembah kecuali Allah. Jadi seorang muslim mesti mengakui tidak ada yang berhak sembah kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi dan mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Ya. Dia satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dia satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sembahan kecuali hanya Allah saja. Yang lain tidak berhak disembah. Hanya Allah yang sembah. Dan syahadatullah ini adalah merupakan mengikhlaskan diri dalam beribadah hanya untuk Allah. Nah, ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali ibadah itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini. Makanya bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah, keduanya ini tidak boleh untuk dipisahkan. Tidak usah pisahkan. Walaupun dia kesatu kesatuan, dalam satu sisi dia bersatu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam satu sisi dia adalah berpisah.
Syahadatul Rasul, bersyahadat bahwa dia adalah hamba Allah dan mengakui dalam hati bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di mana dia diutus adalah untuk memperbaiki akhlak, untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan akidah manusia dari belenggu kesesatan. Maka bersyahadat kepada Rasul ini mengandung makna mutaba'ah. Apa itu makna mutaba'ah, Bu? Mutaba'ah mengikuti, ya, mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Maka bersyahadat kepada Allah itu mengandung ikhlas, ikhlas dalam beribadah. Sedangkan bersyahadat kepada Rasul mengandung apa? Mutaba'ah, mengikuti. Mutaba'ah saja kita tanpa ikhlas, ya enggak terima ibadah kita. Ikhlas saja kita beribadah tapi tidak mutaba'ah juga tidak terima. Sampai kita ini menggabung keduanya, antara ikhlas dan mutaba'ah. Apa itu ikhlas? Ikhlas memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah. Kita tidak ingin disanjung, kita tidak ingin dipuji, ya. Kita tidak ingin niat untuk kepentingan dunia. Apa indikator keikhlasan itu? Kapan seorang dianggap ikhlas? Apabila dia, ya, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, apabila dia ingin mendapatkan ilmu, apabila dia itu ingin, ya, menyelamatkan agamanya. Kenapa ibu datang ke sini ingin menyelamatkan agama dari kesesatan? Itu adalah indikator keikhlasan, ya. Apalagi ingin membela sunnah Rasulullah, dengan adanya menuntut ilmu ini ingin membela sunnah Rasulullah, maka itu adalah bentuk-bentuk indikator, ya, keikhlasan. Kalau ikhlas untuk ilmu, kenapa untuk ilmu pada nak mengaji rumah? Pada nak mengaji rumah, kurang ikhlas lagi. Ya, tuntut ilmu untuk, ya, agar waktu bermanfaat, waktu kita ini diridai oleh Allah, itu ikhlas. Mutaba'ah, ya, syahadatul Rasul, bersyahadat kepada Rasul, mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, di mana dia diutus untuk seluruh manusia. Agar manusia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syahadatullah, syahadatul Rasul, dua kalimat syahadat namanya. Keduanya ini tidak bisa kita pisahkan. Karena Allah mengatakan kepada Rasulnya, Allah yang memerintahkan kepada Rasulnya. Karena ada orang yang ingkar sunnah. Saya percaya dengan Al-Quran saja, dengan sunnah tidak. Kenapa? Karena sunnah itu ada yang lemah, ada yang palsu. Sunnah itu macam-macam. Saya dengan Al-Quran saja, ini tidak benar. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Apa kata Allah? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul adalah Allah.
Wa ulil amri minkum, taati ulil amri, pemimpin di antara kalian. Kapan pemimpin itu ditaati? Sekali lagi, pemimpin itu menyuruh taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau dia menyuruh kepada menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal buat maksiat kepada Khaliq. Ini dia kalimat syahadatain, bukan hanya sebatas diucapkan, tetapi kalimat syahadatain ini diikrarkan dengan lisan, hati membenarkan, perbuatan menampakkan. Jadilah itu sempurna iman seorang. Sebab kalau dia hanya mengucapkan kalimat syahadatain, tapi dia nak faham maknanya, tak tahu ini yang diucapkannya, hanya mengucap-ngucap saja, maka tak bermanfaat kalimat ini. Itu yang pertama, rukun Islam, ya, ikrar syahadatain. Syahadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan rukun Islam yang kedua, iqamatus salah, iqamus salah, aqimus salah, tegakkan salat. Tidak pernah kita temukan perintah melakukan salat. Ya'malu as-salah wa amilus salat. Tidak ada. Yang ada wa amilus salihat. Aqimus salah ada. Kalau mengerjakan salat itu maknanya lebih sedikit. Contohnya kalau dianggap, kalau orang mengerjakan salat, ya'maluna salah, dikerjakan salat zuhur, nanti maghrib tidak lagi. Kenapa? Ya, saya kan sudah mengerjakan salat. Tapi kalau dia aqimus salat, dia menegakkan salat, dia menegakkan, mendirikan salat itu, yaitu syarat dan rukunnya tertunaikan. Ditambah lagi dengan kekusukan. Nah, salat ibadah yang membedakan orang Islam dengan orang kafir, yaitu salat. Al-ahdul ladzi baini wa bainahum salah wa man tarakaha faqad kafar. Janji aku dengan mereka itu adalah salat, siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Maka dalam salat ini kita tidak main-main. Harus ditunaikan salat ini oleh orang-orang yang berada di bawah kita. Orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita, di bawah pengaruh kita. Siapa contohnya? Anak. Dan suatu saat nanti, bahkan sudah ada sekarang, Al-Quran sudah memberitakan, mengkhabarkan jauh-jauh hari orang-orang yang mengabaikan salat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Akan datang suatu generasi yang menyia-nyiakan salat, mengabaikan salat. Fasawfa yulqawna ghayya, kelak mereka akan dikumpulkan dalam keadaan tersesat, akan dilempar. Oleh karena itu, ibadah salat mempunyai keistimewaan yang besar. Ibadah yang mula-mula dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat, as-salah. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abd yaumal qiyamah as-salah.
yang mula-mula dihisab oleh Allah nanti dari kiamat as-salah. Ada ibadah-ibadah lain, ada, tapi salat prioritas utama dia. Oleh kerana itulah salat, jangan sampai kita mengabaikan salat. Anak-anak kita jangan sampai jadi anak-anak yang mengabaikan salat. Kita sebagai orang tua harus jeli melihat anak salat. Nanya terus, sudah salat belum? Sudah salat belum? Perintah salat ini sudah disuruh oleh Allah ketika anak berumur 7 tahun. Mulu auladakum bis salah wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak menegakkan salat ketika umur 7 tahun. Fadribuhum idza balagu 10. Pukullah dia kalau sudah sampai 10 hendak salat, boleh untuk dipukul. Tak bisa kita menyuruh anak salat kalau sudah dewasa, tak bisa. Atau tunggu haid dulu, lah haid baru suruh salat. Tak. Atau bagi laki-laki tunggu balik dulu, keluar maninya. Memang harus dari kecil dibina anak kita untuk menegakkan salat. Mulai dari umur 7 tahun. Yang sampai di umur itu dia meninggalkan, walaupun dia belum wajib lagi, tapi sudah memulai perintah itu sudah mengarah kepadanya. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak menegakkan salat ketika umur 7 tahun. Bayangkan salat ini, yang awal salat ini adalah 50 kali dalam sehari. Lalu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi ketemu dengan para nabi. Para nabi itu, sebagian para nabi itu mengatakan bahwasanya keadaan umatmu seperti ini, tidak akan sanggup dia menunaikan salat 50 kali. Mintalah keringanan kepada Allah. Akhirnya Nabi minta keringanan sampai beliau bolak-balik ke langit 9 kali. Tinggal 5 lagi, ya sudah. 5 ini pahalanya sama dengan 50. Masya Allah. 5 kali kita salat, pahalanya sama dengan 50. Pekerjaan sedikit, untungnya banyak. Kan itu yang diinginkan orang. Kok menggalih nyo ngintung banyak, modal seketik. Itu nyo menggalih, untung banyak, modal seketik. Allah sudah berikan itu pada kita. Asli melalui ibadah salat ini 5 kali kita salat sehari, pahalanya sama dengan 50. Masya Allah. Nah, dalam pelaksanaan salat kita harus melaksanakan syarat dan rukunnya dengan benar. Kemudian ditunaikan dengan khusyuk, tenang dan khusyuk. Jangan sampai pikiran kita bercabang-cabang. Bercabang-cabang, contohnya dia salat, badannya di sini, fisiknya sini, tapi pikirannya sudah di luar. Ini bercabang-cabang namanya. Nah, itulah rukun Islam yang kedua, menegakkan salat sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang tidak tahu hukum salat. Semua kaum muslimin tahu hukum salat. Lalu bagaimana hukum meninggalkan salat wajib? Meninggalkan salat tanpa salat ditinggalkan, jelas hukumnya apabila dia meninggalkan dengan sengaja, maka hukumnya dia kufur.
meninggalkan salat karena mengingkari hukum wajibnya, kafir. Tapi kalau dia meninggalkan salat karena faktor malas atau karena sibuk urusan dunia, tapi masih mengakui wajibnya salat tadi, maka dia adalah fasik. Fasik, orang Islam yang fasik. Maka jangan sampai kita, anak-anak kita meninggalkan salat. Kemudian yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Zakat, secara bahasa zakat itu adalah membersihkan. Membersihkan harta kita. Maka orang yang berzakat, dia telah membersihkan hartanya dari kotoran. Zakat ini kewajibannya adalah kewajiban zakat dua syaratnya. Yang pertama, seseorang sudah punya harta sampai nisab. Berapa nisab zakat mal? Apabila seseorang telah mempunyai harta minimal 85 gram emas, berarti sudah sampai nisab. Yang kedua, bukan hanya itu saja, bahwa harta yang telah terkumpul sampai nisab itu sudah terkumpul selama setahun, haul. Haul, yaitu setahun. Itu dua syarat. Bagaimana zakat gaji Buya? Saya PNS, ASN. Tiap bulan gaji saya dipotong. Bila saya lihat dengan kadar nisab dan ketentuan zakat, maka saya belum memenuhi. Para umat yang dirahmati oleh Allah, mayoritas jumhur ulama tentang kewajiban zakat itu, wajib zakat itu syaratnya ada dua. Yang pertama sudah sampai satu nisab, yang kedua adalah haul. Lalu kenapa muncul adanya zakat gaji? Ya, zakat gaji itu mengambil salah satu pendapat, ya, yaitu mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian kapan dikeluarkan zakatnya, Bu? Bila panen nak. Orang yang bekerja secara bulanan, ya, bila panennya? 5 gaji, Bu, ya. Jadi dia mengkiaskan dengan pertanian, zakat pertanian. Tapi kalau mengkiaskan dengan zakat pertanian, kalau zakat pertanian berapa ukuran zakat dikeluarkan? Bukan 2,5%, 1/10 atau 1/20. Kalau jujur, tapi untuk pengambilan zakat, kadar yang dikeluarkan diambil ukuran zakat mal, ya. Sedangkan untuk nisabnya, ya, waktu pengeluarannya mereka ambil zakat pertanian. Itulah di antara dalil yang mereka pakai.
bahwa zakat profesi dikeluarkan ketika mereka sudah menerima gaji atau uang. Mana sesungguhnya yang rajih, yang kuat itu adalah zakat dikeluarkan apabila sudah memenuhi nisab dan haul. Coba kami yang INS tu, orang atau ASN gaji kami dipotong. Ya relakan saja ganti sedekah dia kalau ingin. Alai. Karena dipaksa oleh pemerintah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu mampu menuntaskan kemiskinan. Jika orang-orang yang berduit atau orang yang mampu membayarkan zakatnya dengan benar, rutin akan membantu orang lain. Zakat itu ya dikeluarkan zakat apabila terhadap barang-barang yang produktif, yang aktif. Ya. Adapun kita punya barang-barang itu tidak aktif, contoh tanah kita sekian banyak, ya sekian hektar, ya tidak ada zakat tanah, ya kecuali kalau kita jual, baru ada zakatnya. Kalau hanya dia terletak saja, tidak produktif, tidak ada zakatnya. Kita punya kendaraan mewah, mobil mewah, tidak ada zakatnya. Untuk dipakai pribadi, rumah mewah, tidak ada zakat. Zakatnya nanti kalau kita sudah jual dan sampai nisabnya dan haulnya, baru. Atau kalau kita sewakan, baru keluarkan zakatnya. Kita punya rumah, ya kita sewakan. Dari hasil sewa tadi sudah sampai senisab dan haul, kita keluarkan zakat. Ini dia rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Kemudian rukun Islam yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Puasa secara bahasa artinya menahan. Al-imsak. Secara istilah syara, puasa itu al-imsak anit ta'am wasyarab, menahan diri dari makan dan minum, biniyatit ta'abbud, dengan niat beribadah. Menahan diri dari makan dan minum dan dari hal yang merusak dan membatalkan dengan niat beribadah kepada Allah. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu puasa tadi. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Niatnya apa? Beribadah kepada Allah. Kalau ada orang yang puasa tidak makan dan tidak minum, tapi tujuannya diet, maka itu tidak dianggap dia berpuasa secara syar'i. Tapi hendaklah dia tujuannya ibadah, beribadah kepada Allah. Dan ibadah puasa ini semua sanggup dan mampu melakukan. Kalau tidak mampu, maka nanti ada namanya ruksah, keringanan, yaitu puasanya tetap ditunaikan tapi diganti di hari lain.
Itu namanya rukhsah. Penunaiannya diganti dari lain seperti orang sakit, orang dalam perjalanan jauh. Dan dari sini nampak kemudahan dalam Islam tadi. Dalam beribadah, jika mengalami tingkat kesulitan yang besar, maka ibadahnya diberikan rukhsah, keringanan. Keringanan bukan untuk ditinggalkan dah, tapi diganti dari lain. Sekarang tidak puasa tapi ganti dari lain atau bayar fidyah. Nah, ini kemudahan-kemudahan dalam ibadah. Prinsip agama Islam itu, ibu-ibu, dibangun di atas kemudahan, bukan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan pada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ini prinsip agama kita. Beda dengan orang-orang sekarang, selagi bisa ya disulitkan, kenapa dipermudah gitu. Agama kita dibangun di atas kemudahan. Memudahkan urusan orang lain itu bernilai ibadah. Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan nanti urusannya di hari kiamat. Kemudian di antara rukun Islam yang terakhir adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan. Wajiban naik haji itu hanya kewajiban kita sekali dalam seumur hidup. Haji yang kedua, haji yang ketiga itu hukumnya sunnah. Kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Diriwayatkan dalam suatu hadis ketika Nabi berpidato tentang ibadah haji, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, fahaddu, berhajilah. Maka ketika itu ada salah seorang sahabat, dia angkat tangan, ya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun? Ini ada sahabat yang bertanya. Mendengar pertanyaan itu, terdiam Nabi. Caranya kalau kita katakan tiap tahun, tidak sangat sanggup. Akhirnya Nabi mengatakan bahwa haji Allah wajibkan kepada kalian hanya satu kali seumur hidup, bukan tiap tahun. Bukan tiap tahun, tapi sekali dalam seumur hidup. Nah, ibadah haji itu pun ada ketentuannya. Tidak setiap orang bisa berangkat, karena kemampuannya dari segi harta. Harta itu ada harta yang dibawanya untuk berangkat, ada harta yang ditinggalkan untuk keluarga. Kemampuannya dari segi kesehatan. Kalau kesehatannya jauh menurun, maka tidak ada kewajiban haji. Kemampuannya dari keamanan. Apabila tidak aman, maka tidak ada kewajiban haji. Contohnya ketika corona kemarin, ya, itu tidak ada haji di masa corona karena tidak aman.
Bayangkan kalau sekiranya ibadah haji itu Allah wajibkan setiap tahun ya, kena taluk dia. Haji tiap tahun, mungkin orang akan mencari uang dengan berutang-utangnya. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Hikmah, bahwa kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup. Seperti umrah juga demikian. Nah, apalagi sekarang ini kalau kita pergi haji, kita daftar sekarang berangkatnya 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi. Nah, gimana itu? Sementara sekarang umur kita sudah 50 tahun pokoknya. Daftar sekarang 25 tahun lagi. Likai duit je lah itu. Umur 75 tahun. Sementara umur umat Nabi Muhammad ini, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. A'malu ummati ma baina sittin ila sab'in. Para umat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sampai kiamat nanti. Jadi ibadah haji itu ibadah yang terkait dengan kemampuan juga, istita'ah. Berat. Mengadakan perjalanan haji berat. Dananya juga berat. Oleh karena itu ibadah haji itu hanya kewajibannya sekali seumur hidup. Kalau kita tidak mampu dari segi harta, segi fisik mampu, tidak ada kewajiban. Kalau kita mampu segi harta, segi fisik, tapi tidak aman, tidak ada kewajiban. Dan haji itu mempunyai manfaat yang besar. Kita adalah sebagai tamu Allah. Makanya ketika kita seorang yang pergi haji atau umrah, apa yang dibaca? Doa talbiyah. Talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, aku datang, labbaik, aku datang, memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika, aku datang ya Allah, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Itu yang kita ucapkan ketika kita ihram di miqat. Makanya orang pergi haji, orang pergi umrah, mereka dianggap mereka adalah sebagai tamu Allah. Labbaika Allahumma labbaik, aku datang, labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan segala nikmat, laka, adalah milikmu. Alhamdulillah wa ni'mat wal mulka, dan kerajaan. Alhamdulillah wa ni'mat laka wal mulk, dan kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Inilah dia 5 rukun Islam, di mana 5 ini perkara yang tidak boleh kita jahil dengannya. Ini yang dikenal dengan ma yu'lamu minad din bid darurah. Sesuatu yang kita ketahui dalam agama secara pasti, syahadatain, ya. Kemudian salat, zakat, puasa, haji. Itu ciri-ciri orang Islam tadi. Orang Islam mengucapkan kalimat syahadatain. Orang Islam menegakkan salat. Orang Islam berpuasa. Yahudi dan Nasrani apakah puasa pula dia? Ada puasa mereka. Apa beda puasa kita dengan puasa Yahudi, puasa Nasrani? Apa bedanya, Bu? Makan sahur. Ini bedanya. Keistimewaan puasa umat Nabi Muhammad adalah adanya syariat makan sahur. Nah, coba kalau tidak ada makan sahur, mungkin tidak sanggup kita puasa.
istilahnya kalau awak balalu tidak makan, tidak ada makan sahur kita, pasti lemah kita. Nah, sahur itu ada hikmahnya. Dia merupakan gizi untuk bekal di siang hari. Sahur itu tidak dianjurkan banyak-banyak makan pula, tak. Bahkan meneguk seteguk air saja ketika tidak sempat waktunya, itu sudah dianggap sahur. Ma yu'allahu minad din, sesuatu yang diketahui dalam agama secara pasti. Baik, sekiranya ada pertanyaan, kita buka soal jawab. Ya, beberapa waktu menit ke depan kita buka tanya jawab. Waalaikumsalam, silakan Bu. Amin. Ya. Ya. Rumahnya sudah ada, Bu? Rumah sudah ada? Hah? Sudah ada. Mau beli tanah, kemudian ya, atau mau berangkat umroh? Ya, kalau sekiranya kita sudah ada rumah, ya, kecuali kalau rumah belum ada, rumah tempat tinggal pokok kita belum ada, ya, maka dalam hal ini kita mau beli tanah, mana yang lebih kita dahulukan? Ya. Sudah pergi haji, Bu? Belum lagi? Belum. Nah, karena haji itu pula lama, ya. Kalau kita melihat bagusnya, ya, hak Allah ini tunaikan dulu, pergi umroh. Itu lebih, ya, dia kan, ya, pertama beli tanah tidak wajib, belum ada kewajiban. Umroh itu, ya, karena antrinya begitu lama juga kalau haji kan, nah, kita pergi umroh dulu. Kenapa demikian? Karena haji dan umroh itu menghilangkan kefakiran. Yanfiyani al-faqra, dikatakan dalam hadis, menafikan kefakiran. Istilahnya tidak ada orang balik haji, balik umrah itu miskin loh. Bahkan bertambah rezeki mereka. Bertambah rezeki mereka ketika mereka kembali dari umrah. Tapi siap enggak? Siap diri kita untuk itu enggak? Kadang-kadang kecenderungan kita kepada harta yang kita lebih cenderung untuk dunia kita dibanding akhirat kita. Wallahu alam bisawab. Nanti diulang lagi nanti, ya, kalau iya. Tapi untuk kita semua, ya. Silakan lagi yang lain, Bu. Ya. Berangkat haji atau umrah? Ya. Karena, ya, sekarang kalau ibu daftar umurnya sudah berapa sekarang? 40-an. Berangkat haji berapa tahun lagi? 25, ya. Bagus umrah dulu, Bu. Kenapa? Ya, untuk haji dengan kondisi seperti ini tidak ada wajib untuk mendaftar haji.
Karena ya kewajiban total haji itu kalau kita bisa berangkat secepatnya. Itu kan masih masih kemungkinan, Bu. Untuk walaupun daftar kita dapat 20 tahun lagi, itu kan belum jelas. Ya. Yang jelasnya adalah kita umroh dulu. Saya pernah mendengar perkataan Dr. Erwandi Tarmizi. Kata beliau bahwa untuk haji saat ini tidak ada kewajiban kita untuk berangkat haji dan daftar haji. Tidak wajib kita daftar, karena begitu antri yang lama. Jadi syarat wajib itu tidak terpenuhi oleh kita, kecuali yang kalau kita punya harta yang cukup, yang banyak, kita daftar langsung berangkat, itu ya wajib. Ya, sekarang untuk keberangkatan kan belum ada kejelasan, masih lama. Jadi yang wajib itu adalah kewajiban kalau sekiranya kita bisa berangkat cepat, itu yang wajib. Maka ibu umroh dulu, ya, tidak mengapa umroh dulu. Nanti lagi, kumpulkan lagi uangnya, kumpul lagi. Kalau sekiranya nanti ibu punya uang bisa berangkat haji plus mau. Ya, kumpulkan lagi uangnya, kumpulkan lagi. Kan tadi kita katakan bahwa umroh itu menafikan kefakiran, menghilangkan kefakiran. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau masih ada lagi, Bu. Waalaikumsalam. Zakat mal yang kita berikan, kita bagi-bagi, hukumnya boleh. Ya, hanya saja kita lihat dari yang ada itu mana yang paling membutuhkan. Kalau yang paling membutuhkan, si fulan, dengan kita beri zakat itu terpenuhi kebutuhan pokoknya, artinya sangat terbantu dia. Bagus kita berikan kepada orang yang paling butuh, satu orang saja, tidak apa-apa. Pada satu orang banyak, dia yang paling butuh, ya. Kita bagi-bagi boleh juga. Hanya saja kita lihat mana yang paling maslahat. Pokoknya ada orang berhutang, hutangnya ada 10 juta umpamanya. Kita zakat kita alhamdulillah sampai 10 juta. Kemudian ada orang miskin, dia tidak berhutang, itu miskin. Kita berikan kepada orang berhutang ini tuntas hutangnya, ya, lebih baik ketimbang kita berikan kepada orang yang ini. Kenapa? Kita telah menuntaskan urusan mereka. Nah, itu bagusnya. Ketimbang kita beri 100.000, 200.000, kita bagi-bagi kayak gitu kan. Nah, jadi dilihat keadaan, dilihat kondisinya dulu, keadaan, maslahatnya juga, kemanfaatan zakat kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Masih
Masih ada lagi satu pertanyaan lagi. Waalaikumsalam. Oh ya. Terima kasih pertanyaan. Memang hati kita ini diuji. Kadang-kadang keikhlasan itu di awal kita ikhlas. Oh, di pertengahan berubah niat kita. Ya. Caranya untuk menghilangkan yang pertama, kalau sekiranya kita berusaha terus untuk ikhlas, kemudian tiba-tiba muncul perasaan yang beda, maka dalam hal ini cepat usaha ibu tolak niat yang salah tadi dengan berlindung kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ulang-ulangi istighfar terus, menampun kepada Allah dan untuk menghilangkan niat yang salah tadi, mohon ampun kepada Allah. Jadi ketika ibu tahu niat ibu itu salah, cepat lawan. Ya. Kenapa demikian? Hati manusia ini bolak-balik. Iman juga demikian. Al-imanu yazidu yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid, iman bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiat, dan berkurang dengan maksiat. Nah, itu. Jadi ketika muncul, ibu langsung istighfar, astagfirullah, lain niat saya, astagfirullah. Cepat sadari. Dan selalu mohon kepada Allah, ya, perlindungan dari salahnya niat. Kemudian selalu membaca atau belajar tentang keikhlasan. Ikhlas itu memang berat. Kadang-kadang kita awalnya ikhlas, besoknya tak kena aja dewa le. Kena lah dia giah tadi itu. Tu ala dia giah. Berubah niat kita. Jadi caranya ibu lawan, mohon kepada Allah, dijauhkan dari niat yang tadi. InsyaAllah itu kalau ibu telah melawannya dengan baik, InsyaAllah ya bisa stabil balik. Itu hati kita, bu. Namanya hati ini memang bolak-balik, harus kita jaga terus hati kita. Mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, ada doa mungkin ibu tahu. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kokohkan hatimu di atas, kokohkan hatiku ini di atas agamamu dan dalam ketaatan padamu. Minta kepada Allah agar ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan kita berusaha, tapi juga kita mohon kepada Allah keikhlasan. Ya, mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar kita bisa ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan kaji kita, semoga berfaedah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.